Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Ulas Produk. Ulasin dong. Mantap, luar biasa. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi di Ulas Produk. Ulasin dong. Dan di Ulas Produk, Ulasin dong. seperti biasa kita akan membahas produk ke produk. Dong. Kebanyakan dong tiga. Harusnya kan satu. Saya jadi ngutang satu nih. Produk ke. Dong. Kan gua ngutang satu. Produk. Oke. Nah, kita impas ya. Produk. Dong. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini produk Dong. yang akan dibahas ini adalah sebuah produk Dong. yang sangat penting untuk dibawa ketika kita camping. Kalau gua nggak cuman camping ya, gua traveling juga kadang-kadang gua bawa. Jadi teman-teman, produk Dong. yang akan kita bahas sekarang ini adalah produk Dong. yang sangat penting untuk dibawa kemana-mana, terutama ketika kita camping, ketika kita pergi ke tempat yang tidak ada warungnya. Itu adalah cooking set. Coba diulangi. Cooking set. Cooking set yang akan gue bahas sekarang, cooking setnya ini beda sama cooking set yang sebelumnya gue bawa sebelum-sebelumnya itu ke gunung. Nah, biasanya gue bawa cooking set itu yang 3 lapis. Jadi di dalamnya itu ada buat goreng, buat rebus, sama buat air, buat masak air. Nah yang sekarang ini cooking setnya itu lebih kecil, jadi ultra light. Nah ini gue pakai kalau solo trip gitu, kalau gue jalan sendiri. Nah ini bungkusnya kayak gini nih. Ini kategorinya masuknya ke ultralight mungkin ya, karena kalau gue lihat sih cooking set yang paling kecil tuh ini. Mereknya Rinnai. Rinnai kan kompor guys, bukan Rinnai dong. Kalau Rinnai nanti saya ada lanjutannya ya. Rinnai mudah dibersihkan, hai Rinnai. Tahu? Enggak. Ya Allah. Tahu nggak Tra? Rinnai mudah dibersihkan. Cuk tahu? Cuk nggak tahu? Fikri tahu dong? Rinnai mudah dibersihkan. Ya Allah, nggak tahu. Ya Allah. Beda zaman. Lanjut ke produk Dong. yang akan dibahas. Jadi ini cooking set, nestingnya itu kecil segini. Ini kalau dalam bungkusan tingginya itu cuman 16 cm. Sebetulnya besarnya itu dimensinya itu nggak terlalu jauh kalau misalnya lu bawa tas gede banget. Cuman karena kalau misalnya hitungannya lu pengen sekompak mungkin, sekecil mungkin, tas lu akan semakin dikecilin dan perjalanan akan jadi semakin lebih efisien. 1-2 cm itu sangat berpengaruh, itu sangat berarti ya. Dan ini kerasa banget. Jadi lebih banyak lagi barang yang bisa gua bawa atau semakin kecil lagi tas yang bisa gua bawa. Nah ini nestingnya. Ini bisa lu beli di online shop lah. Ketika dibuka, di dalamnya ini ada beginian nih Cuk, sama ada beginian nih Cuk. Kamu tahu ini apa dong? Tahu? Tungku. Bukan tunggu dong. Apa kamu pikir ini yang buat niup hau? Bukan. Nanti saya jelaskan. Di dalamnya itu ada begini nih. Ini kompornya Cuk. Jadi kompornya segede gini Cuk. Ini kompor ultralight. Kalau si kompornya ini gue beli mereknya Naturhaik. Segede gini Cuk kompornya. Sebetulnya kompor ini tuh dipakai buat kanister. Ada apa istilah kanister kalau nggak salah. Itu gasnya tuh bukan pakai gas high cook yang bisa lu beli di Indomart. Itu gasnya itu dia sebesar inilah, segede gini kira-kira. Itu langsung dicolok pakai ininya. Nah, cuman karena kita pakai high cook, gue lebih suka pakai high cook karena kalau misalnya perjalanan pesawat kita nggak bisa bawa gas. Jadi gue pakai konverternya. Jadi bisa dipakai untuk gas high cook. Konverternya ini beli lagi terpisah, harganya paling sekitar 20.000 lah gitu. Nah ini mereknya Naturhaik. Nah setelah ini kompornya tuh bisa dilipat set. Nah dibuka gitu, dibuka, terus dibuka lagi, simple. Karena barangnya itu seperti ini, kemudian nanti bisa dilipat dan dimasukin ke sini. Ini jadi dalam satu nesting ini kita bisa apa ya? Hemat tempat banget. Jadi bawa nesting di dalamnya sekalian full buat masak. Nanti kalau misalnya di kotanya lu tinggal beli high cooknya. Di Indomart ada, di supermarket pasti ada. Ini tuh tadi bukan peniup hau ya. Yang pertama. Ini namanya windshield. Nah, ini dipakai buat ngalangin angin. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai kompor yang kayak gini kan, sekarang tuh kompor biasanya yang biasa dibawa sama anak gunung itu kompor yang ada windshieldnya yang langsung tuh, yang di dalam kotak dipencet langsung kebuka jadi mekar kayak gitu. Cuman dia makan tempat karena gede. Nah kalau pakai kayak gini, saran gua itu lu beli windshieldnya. Nah windshieldnya itu, ini ada ceklekannya begini. Nah masuk. Misalnya kita masak air,
Biar mateng. Ditaruh sini kan. Set. Nah ini nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya begini nih dia nih. Lemes. Kenapa lemas? Jatuh-jatuhan ya. Wah. Nah kita taruh airnya. Nah dia begini. Nah terus kan nanti kan angin menerpa dari segala sisi. Gitu kan. Makanya pakai gini ya. Ini setelah ditaruh gini, ini tinggal begini. Kayak kebalik. Ini ditaruh di ininya, apa namanya? Bolongan ininya nih, bolongan kabelnya. Taruh deh. Ini tinggal ditaruh begini. Buat gua ini sangat membantu, cukup membantu lah. Sangat membantu. Jadi anginnya tuh nggak kanan kiri. Kalau misalnya kadang kita mau apinya kecil doang, kalau misalnya kena angin, kalau nggak dihalangin tuh langsung ketiup. Tapi kalau misalnya terlalu gede, tapi butuhnya cuma buat ngangetin doang, nggak buat manasin. Kalau manasin kan tinggal anjing lu, goblok lu, anak lu hamil di luar nikah. Nggak, itu panas kan. Nah, jadul sekali. Nah, sekarang kita praktek memasak menggunakan peralatan ultralight. Kita angkat dulu. Kemudian ininya kita angkat. Nyoloknya nggak beda jauh lah sama kompor gunung lainnya. Tinggal dicolok, terus diputar. Nah, udah gitu. Nah, nyalainnya tuh nggak perlu pakai korek, cuman kadang biasanya yang kayak gini tuh gampang rusak ya. Jadi nanti ujung-ujungnya pakai korek biasanya. Jadi kita nyalain dulu. Itu diputar ke kiri di sininya nih. Set, ada keluar, gitu. Tinggal dipencet ininya. Nah, kan nggak nyala, berarti kita coba pakai korek. Nah, baru nyala. Jadi kamu sia-sia. Hei, keadaanmu di sini, kehadiranmu sia-sia. Ini tinggal ditaruh begini. Kalau misalnya ada angin, tinggal ditaruh tutup begini. Matiin dulu tapi bos ya. Di tangan panas. Tinggal taruh begini. Udah ditaruh begini, tinggal nyalain, putar ke kiri. Taruh. Begitu mania. Karena si nesting itu cuma ada dua ya. Biasanya yang kecil ini itu cuman dipakai buat masak air. Biar mateng. Sama yang gede, nah ini dipakai buat nasi atau kalau gua sih ya, gua pakai yang gede ini juga buat ngegoreng. Kurangnya mungkin si ini nggak bisa dipakai buat ngegoreng isu. Nggak bisa dipakai buat ngegoreng isu. Terlalu kecil. Elit politik karena terlalu kecil. Betul sekali. Ini apinya gue pengen coba juga nih, kita kecilin. Paling gede segimana ya? Kita coba dari api yang paling kecil. Nah, ini si kompornya itu bisa dinyalain sampai api yang sekecil ini. Kalau misalnya lu beli kompor yang mereknya apa ya, harganya lebih murah, itu biasanya kalau kecil nggak bisa kayak gini dan apinya nggak stabil. Terus kalaupun kecil dia ada yang mati, jadi nyalanya cuma sebelah doang. Gitu. Nah, jadi api-api yang kecil kayak gini itu apa ya? Biasanya kepake banget buat masak nasi. Biar pulen. Masak nasi. Biar pulen. Nah, sekarang kita cobain buat yang gede. Yang gede ini biasanya dipakai kalau misalnya kita mau masak air. Biar matang. Coba ya, kita lihat paling gedenya segimana. Gedenya. Lumayan gede ya. Gedenya segini. Ini kalau misalnya apa ya, buru-buru pengen masak nasi, lu kedinginan, kalau misalnya di gunung mungkin kira-kira gedenya segini. Sekarang kita coba untuk masak air. Biar matang. Untuk bikin kopi. Biar manis. Oke, kita taruh di sini. Nggak usah pakai windshield karena di sini nggak ada angin. Contoh aja kalau misalnya ini ada angin ya, jadinya apinya kayak gini. Dari kiri. Dari depan. Nah, jadi apinya tuh kanan kiri ketutup, ada yang mati begitu. Makanya penting pakai windshield kalau misalnya dalam kondisi ruangan terbuka, apalagi di ketinggian, itu akan bikin lo sulit untuk masak. Gue pengen ngetes juga masak air. Biar matang. Logatnya beda ya. Logatnya beda ya. Masak air. Biar matang. Kita kasih api yang paling besar.
stopwatch. Asli ini cepet banget, udah mendidih 1 menit 20 detik. Cuman 1 menit 20 detik. Ini cepat banget. Dan airnya sudah matang. Masak air. Ada lu. Ajanya mana? Ini nih. Ada aja lu. Aduh. Apa ini? Dan karena airnya sudah matang, kita akan membuat kopi. Ini dia kopinya. Dan karena kita sedang tidak mau ribet, jadi kopinya pakai kopi saset yang rasanya manis banget, seperti marjan rasa kopi. Ini kalau di tongkrongan kan ngaduknya pakai ininya ya, apa namanya? Bungkusannya. Terus setelah diaduk gimana? Dilamot. Oke. Panas. Kelolodan. Jadi begitulah teman-teman. Ini cooking set. Kalau misalnya gua mau jalan entah ke gunung atau ke apa namanya solo traveling begitu. Tapi kalau misalnya ke gunung gua lihat-lihat dulu. Kalau misalnya gua naik gunungnya itu ramean begitu, biasanya gue nggak akan bawa yang kecil gini. Kalau misalnya gue naik gunungnya berdua, gue bawa yang ini. Terus kalau misalnya gue naik gunungnya gue lagi pengen masak-masak begitu, entah di situ ada nugget, entah di situ ada daging, ayam, pakai ate, atau gue bawa induk semar. Gue pakai. Ada pertanyaan? Tanya. Bagaimana? Pertanyaannya? Saya kan mau ini kan, ponakan saya tuh kan suka masak-masakan tuh pakai bata. Oh ya. Mau beli ini, saya biar masak dia. Oh, ponakannya suka masak-masakan pakai bata. Umur berapa ponakannya? 12. 12. Kelas 6 SD. Masih ya? Masih. Masak bata-bata? Masih. Agak lambat ya dia ya berkembang ya. Setahu saya soalnya kampung saya umur 6 tahun, 5 tahun masak bata. Ponakannya 16 tahun masih main masak bata ya? Iya, 12 tahun. 12 tahun yang suka ngambil daun terus ditutup gitu kan. Terus ini udah masak, dimakan. Kamu pura-pura makan gitu ya. Kalau saya soalnya dulu waktu kecil, umur 12 tahun yang cewek-cewek udah main jalangkung. Beneran cuy, si Desi. beneran. Tapi dimasak. Enggak dong, bahasa jalangkungnya dimasak kan kita main jalangkungnya pakai jangkar. Hah? Pakai jangkar, maksudnya jangkarnya dimasak. Pakai jangkar yang diputer gitu loh, lu nggak tahu ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Tulisannya ditulis bulat, ABC sampai Z 1 sampai 10, terus dipakai tutup pulpen, jangkarnya begini, jalangkung, jalan set, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi undang, pulang tadi antar, jalangkungnya datang, kecil ogah gua. Wah, orang miskin. Jalangkung sekarang maunya jagung, jalan set, di sini ada pate. Begitulah Cuk, kira-kira Cuk. Ada pertanyaan lagi Cuk? Harga satu setnya berapa? Harga satu setnya, baiklah. Kita mulai dari yang mana nih Cuk? Dari yang mana? Yang mana? Ini. Hicook. Iya. Hicook ini kita bisa beli di Indomart, Alfamart, Supermart. Harganya ini ya 18.000 gituan. Tergantung tempat yang lu beli. Terus yang mana lagi Cuk? Konektor. Konektor yang ininya. Nah, ini harganya sekitar 20 ribuan. Ini. Kompor ini. Nah, kompor ini variatif. Dia harganya itu dari 130.000 sampai ada yang harganya itu 350-an. Jadi 300-an lah, 300 sampai 350. Nah, ini gue beli sekitar 300 gitu. Sebelumnya gue pernah beli yang harganya 130.000. Itu cuman kepake sekali 2 kali langsung nggak bisa. Apinya yang keluar cuma di lubang ini doang, lubang ini doang. Jadi kayak mau main ini tuh nggak tikus begitu. Begitu. Nah, ininya juga nggak kokoh. Jadi saran gue kalau misalnya lu mau beli kompor kayak gini, mending beli yang bagusan sekalian. Kalau gue ini Naturhaik sih. Gitu. Ini juga. Kenapa? Ini kokoh yang itu cici berarti. Iya, kalau digabungin bikin toko. Nesting. Kalau nesting ini gua nggak tahu ya perbedaan antara si murah dan si mahal gitu. Maksudnya yang lebih murah dan yang lebih mahal. Mungkin dari kualitas besinya. Dia kan kalau misalnya terlalu tebal atau entah apa. Nesting itu beberapa kali gua coba gitu berbeda nesting. Ada yang bahannya tebal banget atau ada yang bahannya beda. Itu bikin
misalnya masak air, Biar matang. nah itu jadi lebih cepat pakai nesting tertentu. Khususnya nesting yang udah bulat itu lebih cepat daripada nesting yang kotak dulu. Nah, gue nggak tahu tapi gue belum ngebandingin antara bentuknya mirip seperti ini, tapi dengan harga yang berbeda. Cuman kalau ini gue beli yang harganya 150-an kalau nggak salah. Tapi ada juga yang harga 300. Cuman yang ini 150-an. Sama satu lagi, ini windshield. Windshield ini ada dua jenis. Yang satu windshield yang dia kotak kemudian dilipat-lipat. Tapi gue lebih suka yang ini karena ini ketika dibungkus jauh lebih compact daripada yang kotak. Ini tinggal digulung. Nah, ikat terus dimasukin. Udah nih asli windshield, simple banget. Walaupun ada beberapa temen yang windshieldnya tuh bikin sendiri dari aluminium foil. Nah, sama ada juga beberapa aluminium SMA 38. Ketika ini semuanya udah dilipat, itu jadinya cuma dalam satu nesting ini. Kita lipat begini, begini, begini. Terus dilipat begini. Nah, kalau bungkusan si ini, kalau ini bukan bungkusan si ini ya, bukan bungkusan kompor ya. Kalau ini bekas gue beli celana. Terus tinggal taruh. Ini taruh begini. Terus ini ditaruh begini. Udah, jadi cooking set sekecil ini. Kalau pengalaman gue, ini akan ngemat tempat banget. Selama lu nggak mau masak macam-macam. Misalnya lu pengen masak barbecue, ya lu nggak bisa bawa ini. Singkong. Singkong bisa dipotong-potong kecil-kecil dulu. Goreng singkong di sini. Rendang agak susah mungkin ya. Rendang kayak gimana? Kambing guling. Kambing guling, kayaknya nggak bisa. Oh, kambing guling di sini. Kambingnya kan bantal. sedikit. Guling kan gitu. Bantal kan lebih kecil loh. Ya teman-teman, itulah dia ulas produk Kak. Ulasin dong. Pada kesempatan kali ini, inti dari semua ini adalah kalau lu mau naik gunung dan lu pengen masak-masak simple dan lu pengen tas lu semakin compact atau semakin banyak barang yang pengen diisi dalam satu tas, lu bisa pakai nesting ini. Tapi kalau misalnya lu pengen masak-masak makanan enak yang sampai bikin Gordon Ramsay bilang top, nggak bisa lu pakai nesting ini. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak. Saya Zawin. Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran bisa. Coretnya mana, Cuk? Kira-kira yang nyopot. Tatonya. Ini masak apa kamu? Ini saya mau masak telur mata sapi, Sob. Telur mata sapi. Ini, Sob. Kanan apa kiri matanya? Gak enak. Belum dia masuk. Belum ya? Oke, siap. Kan ini nunggu panas dulu, Sob. Iya. Bentar, Sob. Oh, kalau panas nih nggak bisa masuk toko nih. Kenapa? Si termogan panas nih. Panas. Udah belum, Sob? Coba pegang, Sob. Kan Sob beneran suka masak, Sob. Enggak pakai gitu kan. Udah beneran panas. Panas banget. Udah panas kan? Panas banget. Kita langsung ketok-ketok nih, Pak. Ketok. Assalamualaikum. Wah, luar biasa banget. Wah, ibu-ibu di rumah, lihat ini, bisa goreng semestinya. Wah, enaknya, anjing banget. Ini rencananya si telur mata sapi ini setelah matang akan dilasik. Dilasik. Dilasik diapain tuh? Lasik itu operasi minus. Ah, saya pulang. Komedi nyerah.